kita sudah masuk ke pokok bahasan yang namanya hidrometri. Saya akan mendetailkan apa yang sudah kalian peroleh sebelum. Kalian tahu gambar ini? Aduh. Saya yakin kalian tahu. Bendungan bencana air, Pak. Dan bendungan di Amerika, iya. Kan ada tulisannya nih, Overdam. Overdam ini di filmnya Transformer ada. Ini tadi nengok nih. Teman-teman, salah satunya tadi yang sudah disebut teman kalian, pengukuran debit itu dibutuhkan untuk salah satunya buat ini, buat bendungan. Ya, jadi kita bisa tahu dari pengukuran debit itu kira-kira pola jumlah air yang mengalir di situ setiap tahunnya, dalam bulan-bulannya, hariannya itu berapa. Ya, sehingga kita bisa desain konstruksinya. Kita juga bisa meramalkan kira-kira limit atau kekuatan dari bendungan ini seberapa untuk menahan laju debit ekstrim yang mungkin terjadi di sungai itu pertama. Yang kedua, bisa jadi kita akan mengukur umur bendungan. Dari data debit kita juga bisa menghitung debit sedimennya. Ya, sedimennya itu yang terangkut seberapa, kemudian umur bendungannya itu berapa tahun, berapa ratus tahun. Ya, beberapa di bendungan itu didesain misalnya untuk 100 tahun, untuk 200 tahun. Jadi setelah itu tercapai umurnya, harus ada upaya untuk rekonstruksi. Saya seperti itu. Kemudian intinya dari bendungan ini adalah ada beberapa hal. Pertama, untuk PLTA, ya jelas untuk pembangkit listrik. Ya, banyak bendungan di Indonesia dibangun itu memang tujuannya untuk listrik. Ya, yang pertama. Yang kedua, untuk alokasi air. Jadi ini meninggikan atau menambah volume air yang ada di sungai untuk bisa disalurkan ke tempat lain. Apalagi ketika musim kemarau. Dan itu harus tahu jumlah airnya seberapa secara total. Dan yang bisa dibagi untuk kepentingan apa itu seberapa masing-masing. Ya. Dan nanti kita akan belajar juga tentang kebutuhan air. Nah contohnya ini untuk irigasi ya. Tadi di sini ada sifon ini, ada ini ngambil air dari saluran irigasi. Ya. Nah, sebenarnya ketika kita bicara debit, yang kita ukur itu sebenarnya adalah runoff. Ya. Masih ingat runoff itu apa? larian air, Pak. Yang ngejar siapa kok lari? Ya. Sudah larian air tapi ya. 3 aliran air, Pak, dari overland flow dan hasil dari perkolasi, Pak. Oke. Jadi ingat ya, jangan larian air betul, gabungan 3 air betul. Nah sekarang kita gabungkan. Intinya adalah larian air atau air yang mengalir di permukaan melalui melalui saluran. Umumnya saluran-saluran alami atau sungai, ya, yang merupakan gabungan dari overland flow, interflow, base flow. Ya. Jadi kalau overland flow hanya di permukaan, runoff itu di saluran. Ya. Nah, inilah yang namanya debit, simbolnya lagi. Nah, ini ya. Udah, kemudian ini yang akan kita perhatikan. Konsepnya ada di sini. Debit itu apa sih? Apa penjelasannya? Apakah debit itu
Tadi kalian sudah banyak menyebut tuh, dari 3 teman kalian tuh banyak menyebut karakteristik debit. Nah, sekarang kita kenali debit itu apa. Ya, tak kenal maka tak sayang. Kita harus kenali itu dari konsepnya. Debit itu apa sih? Banyaknya air yang mengalir, Pak. Banyaknya air yang mengalir. Oke. Berarti kalau saya nuang air dari tumbler ini, banyaknya air yang mengalir itu debit juga bukan? Banyaknya air yang mengalir tiap satuan waktu, Bapak. Per satuan waktu. Oke, saya persatuan waktu saya tuang ini dalam 10 detik itu, berarti itu debit bukan? Iya, Bapak. Ya, oke. Ya betul, iya itu debit. Tapi kurang lengkap definisinya. Untuk mengisi suatu ruang, Pak. Untuk mengisi suatu ruang. Kalau banyaknya air dalam per satuan waktu untuk mengisi suatu ruang. Air. Belum tepat. Itu sudah ada definisinya di situ. Tinggal dibaca. Mon. Apa itu? Kuler. Ayo. Volume air per waktu, Bapak, itu kalau di sini. Betul, volume air per waktu. Tapi apalagi kita lebih mencoba lihat lebih dalam lagi. Ya, kalian kan sudah diminta untuk belajar tentang debit kan. Nah, kita tuangkan sekarang, kita diskusi sekarang. Makanya saya cek hasil belajar kalian. Oke, kita lihat satuannya aja. Debit itu direpresentasikan dalam meter kubik per second atau meter kubik per detik. Nah, meter kubik ini satuan apa? Volume. Oke. Berarti debit itu adalah volume per waktu, Pak. Waktu. Oke. Nah, untuk kita dapat volume, berarti kan kita butuh apa? Volume itu apa kali apa? Debit kali waktu. Ya benar, tinggal dibalik aja debit kali waktu. Betul. Tapi secara umum volume itu kita dapat dari apa? Misalnya saya punya satu kubus atau nah, ini ngitungnya dari apa? Sisi kali tinggi. Panjang lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi atau luas alas kali tinggi. Ya kan? Nah, berarti kan di sini ada meter persegi kan? Ada ukuran persegi, ada tinggi, ya enggak? Baru setelah ini dikalikan ketemu volume. Artinya apa? Di situ ada area. Nah, makanya definisinya adalah amount of water that pass through particular area in a given time. Jadi jumlah dari air itu apa? Volume. Ya, volume ini adalah jumlah dari air. Ya, ini adalah volume. Jumlah dari air yang melalui area tertentu. Ya, saya tulis di sini. Jumlah air melalui, ini saya tulis kata kuncinya aja ya, melalui area tertentu dalam waktu yang tertentu. Ya. Itu adalah definisi dari debit. Oke. Ada yang bingung nggak sampai sini? Ya, jumlah air, berarti volume yang melewati suatu area tertentu dikalikan per satuan waktu. Nah, areanya itu apa? Kita akan lihat nanti. Areanya itu yang jelas bukan das, ya, bukan das. Nah, teman-teman, sini tadi kan saya menuliskan ada tinggi ya, sini ada tinggi. Nah,
tadi dalam pengukuran debit kita itu butuh data debitnya itu ada yang debit jam-jaman tiap 1 jam atau tiap hari, ada tiap minggu, ya tergantung kita butuh datanya seperti apa. Ada juga yang tiap detik. Mungkin nggak kita ngukur debit seperti itu tiap detik. Tiap hari apa kita mau di sungai terus? Kan tidak mungkin. Ya, jadi Sunan Kalijogo nanti ya. Mungkin berlumut kita. Nah, jadi kalau kita mau mengukur debit, yang kita ukur setiap hari, yang kita ukur setiap detik, itu bukan debitnya, tapi adalah parameter yang menentukan debit. Apa itu? Tinggi. Tinggi apa? Tinggi muka air. Level ketinggian airnya. Asumsinya apa? Misalnya kita punya satu area seperti ini penampang sungai. Ya, ketinggian airnya di sini. Ketika dia naik, debitnya naik apa turun? Ketika ketinggian sungainya naik, debitnya tambah besar apa tambah kecil? Tambah besar. Tambah kecil Pak, karena ada faktor Debit. sedimentasi Pak. Nah, itu faktor lain. Kita sedimentasi kita kesampingkan. Logikanya aja, misalnya saluran irigasi yang baru dibangun yang bersih gitu kan, ada air mengalir. Kalau saluran itu airnya tambah banyak, tambah tinggi, berarti debitnya tambah besar apa tambah kecil? Tambah naik juga Pak. Iya kan, kita lihat Tambah di sini besar, kan, Pak. A kali water level per T. Nah, ini kan volume, ini water level atau ketinggian air. Berarti luas area kali water level per waktu. Jadi water levelnya makin tinggi, debitnya dia akan makin tinggi. Sehingga yang akan kita ukur setiap waktu itu adalah tinggi muka airnya. Ya. Nah, water level ini, tinggi muka air ini, kita akan hitung melalui stasiun pengukuran ketinggian air, atau sering kita sebut sebagai AWLR, Automatic Water Level Recording. Ya, itu kalau yang otomatis. Nah, bentuknya ada macam-macam. Nanti akan saya tunjukkan. Jadi ada 2 jenis, ada yang manual, ada yang otomatis. Kalau yang manual, kalian pasti sering lihat kalau sering jalan-jalan ke sungai, ya, ada patok atau ada ya kayak patok ya, yang itu meteran gitu bentuknya. Nah, itulah namanya piskal atau staff gauge. Ya, nah, ada gambar yang kan belum ada. Kemudian ada yang otomatis. Nah, otomatis ini tipenya macam-macam. Ada yang dia pakai pelampung, ada yang dia bertipe tekanan, ada yang dia memakai bubble, ada yang dia pakai ultrasonic. Ya, nanti akan kita lihat satu persatu. Nah, perbedaannya apa? Kalau yang manual itu yang ngelihat adalah manusia. Diukur satu hari itu 3 kali, pagi, siang, dan malam. Ya, 3 kali. Kalau otomatis, tinggal kita tinggal aja. Tergantung kita set, mau tiap detik dia ngukur, mau tiap 10 menitan, dan so on. Ya. Oke, sehingga disebutkan bahwa kalau data manual, itu datanya tidak continuous, atau tidak berurutan, ya, tidak berlanjut. Sedangkan yang otomatis, datanya continuous, ada terus, ya, tidak ada kekosongan data. Intinya itu. Nah, bagus yang mana? Jelas bagus yang otomatis, ya. Nah, saya lewati aja. Ini cara pemasangan fiskal ya. Nah, ini adalah contoh fiskal. Saya yakin kalian sering lihat ini, ya, di lapangan,
di sungai ya, di lapangan nggak ada, di sungai. Nggak pernah. Nah, ini sangat bermanfaat sekali selain untuk melihat ketinggian air. Ini juga bisa untuk memprediksi banjir ya. Jadi kita bisa perkirakan. Biasanya orang-orang lokal udah tahu. Jadi ini nanti tipenya ada macam-macam, ada yang dia dipasang satu tunggal gini, atau kalau sungainya bentuknya seperti ini, dia dipasang bertingkat. Di sini ada, di sini ada, di sini ada. Ya. Atau ada juga yang masang misalnya sungainya bentuknya seperti ini, dia tidak berdiri bentuknya, tapi dia mendatar. Itu juga ada. Ya. Nah, kayak itu fiskal. Nah, seperti ini contohnya. Okay. Kemudian ada juga yang otomatis. Saya yakin kalian juga pernah lihat ini, utamanya di dekat jembatan-jembatan yang agak besar. Biasanya ada kayak rumah-rumahan di pinggir sungai. Warnanya biru biasanya. Dan itu bukan kamar mandi. Ya, itu biasanya isinya alat yang sering disalahgunakan oleh pasangan-pasangan muda biasanya. Ya, kalian tahu apa itu? Ya, sering kita nemuin kayak gitu. Oke, nah ini di dalamnya alat. Kemudian dia dibangun sampai ke bawah gitu. Bentuknya ada sumuran, kemudian di sini ada pipa yang sampai ke sungai. Sehingga berdasarkan hukum Archimedes, ya, level air yang ada di sungai itu akan sama dengan yang ada di bawah alat. Nah, di sini ada pelampungnya dan di sini ada pencatatnya. Sehingga ketika air sungai ini naik atau turun, dia akan ikut naik atau turun. Cuma kelemahannya kadang adalah satu, sampah. Ya. Sampah kadang menutupi lubang ini sehingga airnya nggak masuk ke dalam. Atau biasanya ini kan dibangun di tempat yang agak enak di pinggir sungai, arusnya lurus. Biasanya banyak anak-anak main di sini. Akibatnya apa? Di sini banyak yang terjun, banyak yang renang-renang di sini. Ini airnya naik turun. Ya. Nah, itu jadi error lah ini. Itu sering kali seperti itu. Aku mau bawa. Nah, ini bentuknya. Nah, ini beda lagi. Kalau ini alat yang sering kami pakai, yang lebih simpel lagi. Jadi alatnya hanya sebesar spidol papan tulis itu. Ini berdasarkan tekanan. Ya, ini tinggal kita masukkan ke dalam sungai, kita tinggal. Ya, dia akan mengukur perubahan tinggi muka air itu dengan otomatis. Ya. Dan ini berdasarkan gelembung itu juga sama. Sistemnya Archimedes juga. Kemudian ini yang pakai ultrasonik. Jadi di atas sungai itu dipasang alat yang dia menembakkan gelombang ultrasonik. Kemudian dari sungai ini nanti memantul kembali. Nah, dari situ kita bisa lihat dari jeda waktu antara ditembakkan dan kembali berapa detik. Nah, itulah jaraknya. Nah, biasanya ini dipasang di sungai-sungai yang cukup berbahaya atau untuk monitoring aliran lahar. Ya, biasanya gunakan alat ini. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Kalau mau lihat yang kayak gini di Jogja ada, biasanya di daerah-daerah utara ya, Kali Gendol, Kali Putih, itu pakai yang seperti ini. Tapi banyak yang rusak sekarang. Atau kalau mau cara murah meriah ya pakai botol plastik ya, tinggal disusun aja botol kosong, kemudian taruh pinggir sungai. Ya. Di level air yang paling tinggi pasti dia akan terisi air. Ya. Untung-untung dapat ikan. Bisa dicoba. Nah, kemudian untuk meletakkan alat itu, si penakar tinggi muka air sungai itu ada syaratnya. Ya. Pertama, harus mudah diakses. Ya. Sehingga kalau kita mau memonitoring atau mau melakukan perawatan itu mudah dan mudah ditemukan kembali. Cuma memang kadang kita harus mengukur di tempat-tempat yang karena memang keterbatasan tempatnya susah. Ya, itu juga bisa. Kadang kita temukan di tengah hutan gitu, itu ada juga. Ya, nggak pernah masuk ke pedalaman Kalimantan, di dalamnya ada alat ini. Cuma ya nggak terawat karena susah dijangkau. Kemudian pastikan tidak pernah kering atau di aliran sungai itu selalu ada airnya sehingga dia akan terus mencatat aliran. Nah, itu nomor 2.
pernah kering alirannya. Yang nomor 3, tidak mungkin kebanjiran. Jadi misalnya kalian ini ada sungai, kalian pasang alatnya di sini, nah misalnya masih sini lagi sungainya. Nah ternyata suatu ketika alirannya segini, alatnya kelelep. Nah jangan sampai seperti itu. Yang keempat, nah kalau di sungai-sungai besar seperti Sungai Musi itu, hati-hati dengan lalu lintas kapal karena bisa ketabrak dan rusak. Yang kelima, ketika kalian masang di daerah muara, ya dekat dengan laut di pesisir, perhatikan arus balik dari laut. Jangan sampai kalian masang di tempat yang arus dari laut itu mempengaruhi ketinggian muka airnya, karena pembacaannya akan kacau berarti nanti. Ya. Kemudian yang keenam, ada patokan elevasi atau benchmark. Ya. Biasanya diukur secara geodetik menggunakan satelit GPS yang presisinya tinggi. Kemudian yang ketujuh, lihat jaringan pengukur yang ada di sekitarnya. Jadi misalnya kita ada das gini, di sungai ini sudah ada pengukurnya. Oke, di sini sudah ada pengukurnya. Nah kalian nggak perlu pasang lagi di sini, buat apa? Ya cukup diwakili yang ada di atas. Bang Perdi nggak tahu, sudah nggak cukup. dikasih tahu Ya, sama cukup kamu. satu di sini. Apa yang di rumah Bang Perdi? Tergantung keperluan juga. Yang 8, kita butuh seakurat apa. Nah ini menentukan tipe alatnya nanti. Yang ke-9, perjanjian dengan pemilik lahan. Ya ini penting, seringkali kita temukan konflik, kita masang alat di tempat yang dipunyai orang, dia nggak setuju, akhirnya sama dia dibongkar, kan repot. Nomor 10, safety. Ya, keamanan itu penting. Keamanan apa? Keamanan bagi operatornya, bagi yang melakukan pengukuran dan perawatan, dan keamanan bagi alat itu sendiri. Ya. Karena banyak alat sekali lagi sering hilang karena dicuri orang. Ya. Nah, kemudian sekarang kita akan melihat ke pengukuran debit. Ini alat-alat yang biasa kita gunakan untuk pengukuran debit ada banyak. Ilustrasinya seperti ini. Di mana kita mengukur debit? Ya, tadi kan mengukur tinggi muka air. Nah, sekarang debitnya. Di mana kita mengukur? Pertama, mudah dijangkau. Jangan cari tempat yang susah, misalnya di lembah yang bentuknya V seperti ini di daerah hulu sana. Wah, naik turunnya dah kepekelan. Yang kedua, dekat dengan stasiun pengamatan. Kenapa? Nah, memang kita disarankan untuk melakukan pengukuran debit itu di dekat alat pengukuran, dekat ABLR. Fungsinya apa? Untuk mengkoreksi data ABLR yang dikumpulkan. Jadi stasiun pengamatan itu sudah ada syarat pemasangannya, harus lurus, stabil, dan seterusnya. Nah, disitulah kita ngukur debit. Sehingga bisa mengkoreksi hasil pengukuran tinggi muka air yang sudah dilakukan. Kenapa? Nah, akan saya jelaskan nanti di bagian belakang. Kemudian aman dari banjir. Aman banjir. Yang ketiga, ukuran penampang sungainya stabil. Penampang sungai stabil. Kemudian alurnya lurus. Alirannya lebih ke arah laminar. Tidak ada arus balik. Arus balik dari apa? Misalnya, nah ini ada 2 persamaan sungai. Kalian ngukur di sini, di titik yang ini. Nah di sini ternyata ketika ini debitnya lebih besar, yang ini lebih besar, ada aliran yang balik ke sana. Nah jangan ngukur di tempat seperti itu. Walaupun biasanya banyak
ya menarik tempat seperti ini ya, di pertemuan anak-anak yang suka klinik ya, biasanya pada beredam di situ cari pangsit. Oke. Nah, seberapa banyak sih kita harus ngukur debit? Jadi ada standarnya, ini menurut standarnya PU ya. Jadi di musim kemarau itu 1 kali dalam 1 bulan. Kemudian di musim hujan 3 kali sebulan. Ya. Kemudian kadang juga kita harus mengukur data ketika banjir, ketika ekstrim. Ya, kadang harus kita ukur juga. Tapi bukan banjir yang sifatnya membahayakan ya, yang airnya berbahaya. Tadi ada banjir yang memang ya airnya tinggi tetapi tidak sampai membahayakan. Oke, kenapa tidak lebih sering? Ya bisa-bisa aja, tetapi dananya akan lebih tinggi. Ya karena itu membutuhkan sumber daya, butuh waktu, butuh biaya, butuh Bukan, nanti nggak beri. uang untuk bisa melakukan Ini untuk ini loh, jorok kali nih Willy, ingus Willy nih. ini beberapa, ini alat penakarnya, alat KWLR-nya nih. LR. Seperti ini bentuknya ya. Saya yakin kalian sering lihat. Nah, di dalamnya ada alat yang seperti tadi. Dan ini ada alat juga yang seperti termos. Ini untuk ukur kecepatan aliran. Nanti akan saya tunjukkan seperti apa. Ante tahu nggak handphoneku di mana? Pelampung. Ante tahu nggak handphoneku di mana? Dan juga ini yang kita lakukan. Kalian harus masuk ke sungai untuk dapat ukur itu. Dan kalau ada kesempatan kuliah lapangan, kita akan lakukan ini. Ya. Jadi kita masuk ke sungai, kita bawa alat, kita ukur ketinggian, kecepatan aliran, dan seterusnya. Nanti saya tunjukkan alat-alat. Nah, kemudian kalau sungainya luas sekali, lebar sekali, kayak Sungai Musi itu, atau Sungai Mahakam, gimana? Nah, kadang kalau kalian amati di pinggir jembatan itu biasanya ada kabel yang melintang. Nah, itu untuk gondola. Nah, gondola ini yang akan kita gunakan untuk mengukur debit. Jadi di dalamnya itu ada katrol, kita tinggal turunkan alatnya untuk menghitung kecepatan aliran. Ya, itu cara pertama. Cara kedua kita bisa pakai kapal. Ya, kita pakai perahu kecil gitu. Oke. Atau pakai yang seperti ini. Ya, ini ada alat menggunakan ultrasonik. Kita ukur batimetrinya, ya. Jadi seperti kapal-kapalan gitu, kita tarik, kita udah dapat data kecepatan aliran, bentuk bawah permukaan, bisa keluar langsung angka debit. Ya, cuma mahal, harganya sangat mahal. Seperti ini. Apa? Ante nampak nggak handphoneku? Nggak nampak loh, Bang Willy tadi yang dengar Upin Ipin kan? Terus kemana lah? Kok nggak pakai baju lagi? Mandi aja dulu, mandi. Nggak enak Willy. Kepaksa. Ketika kita akan melakukan pengukuran, salah satu yang akan kita ukur adalah kecepatan aliran air. Nah, kecepatan aliran air itu kita bisa ukur menggunakan beberapa cara. Ya, bisa menggunakan alat yang namanya current meter. Ya, jenisnya pun macam-macam. Kemudian kita bisa menggunakan juga pelampung. Ya. Nah, saya yakin Pak Hadi sudah menjelaskan ini, jadi saya tidak akan lama di situ. Jadi pelampung ini bisa kita gunakan apapun asal dia mengapung. Ya, mau pakai sandal, mau pakai gabus, mau pakai botol, silakan. Iya. Tetapi emang mana? ada yang harus kalian perhatikan, bahwa kecepatan aliran bagian atas, tengah, dan bawah itu berbeda. Sehingga pelampungnya ini juga harus dibuat sedemikian rupa sehingga bisa mewakili keseluruh ketinggian level air itu. Jadi biasanya pilih yang agak panjang, misalnya pakai botol, kemudian diisi pasir sedikit sehingga dia akan sedikit tenggelam. Ya. Oke. Pelampung atau
saya lewati aja ini. Nah, kemudian untuk current meter itu pun ada syarat SOP-nya, standar pengoperasiannya. Bagaimana cara memegangnya, kalian harus berdiri di mana. Tunggu antena kita perang-perang. Ada spesifikasi. Siapkan diri Willy. Ketika kalian mau mengukur debit, kalian kan akan menemukan alur sungai. Kalian harus mencari tempat yang tepat, ya, arusnya lurus, stabil, dan aman. Yang penting itu. Kemudian kalau sudah memperoleh itu, kalian harus mengukur lebar sungainya. Ya. Jadi ada satu orang yang nyebrang ke sungai ke sana untuk mengukur di sini berapa lebarnya, ya, pakai meteran. Dan dia akan stay di situ. Kemudian ini akan kita bagi menjadi segmen-segmen. Dan tiap segmen ini akan kita cek kedalamannya. Ya. Dan nanti ada istilah ini 0,2H, 0,8H, dan seterusnya. Ini artinya adalah 0,2 dari kedalaman, diukur dari bagian atas atau permukaan. Jadi misalnya dalamnya 100 cm atau 100 meter, 0,2H adalah 0,2 kali 100, berarti 20 cm. 20 cm dari permukaan. Disinilah tempat kita meletakkan current meter nantinya. Ya, ada syarat dan ketentuannya. Nanti akan kita lihat. Ini yang saya sampaikan tadi, bahwa dari atas ke bawah itu kecepatannya berbeda, ada garis isofelnya. Jadi yang bagian tercepat itu yang mana? Nah, beda-beda tergantung material dasar dan morfometri dasar sungai. Tapi secara umum seperti ini. Ya. Nah, karena itu tadi elevasinya berbeda, maka penggunaan current meter itu ada beberapa metode. Ada 1 poin, 2 poin, 3 poin, dan 5 poin, tergantung bagaimana kedalamannya. Nah, yang 1 poin itu kapan kita gunakan? Ketika kedalamannya kurang dari 76 cm. Ya. Atau banyak sampah di permukaan. Atau ketika kita harus buru-buru. Misalnya kita tahu sudah mau akan banjir, kita harus cepat, kita gunakan metode ini. Ya. Metode 2 poin. Di metode 2 poin ini kita letakkan meter di kedalaman 0,2 dan 0,8. Kalau yang tadi di kedalaman 0,6. Ya. Kemudian kecepatannya, ngitungnya, rumusnya seperti ini, di rata-rata. Dan ini yang 3 poin, kita ukur di kedalaman 0,6, 0,2, dan 0,8 dengan kecepatan, rumusnya seperti ini. Ya. Caranya. Oke, kemudian untuk perhitungannya ada 2 jenis, ada min section dan ada mid section. Ya. Ini adalah teknis untuk menghitung debitnya. Ya. Ini mungkin nanti akan saya sampaikan ketika praktikum saja, ya. Tidak sekarang. Kemudian ada juga dengan manning. Ya, jadi dengan metode manning ini kita harus masuk sungai juga, tetapi kita tanpa menggunakan current meter, ya. Jadi kalau current meter itu ada beberapa jenis, ada yang dia pick me, dia bisa untuk aliran yang kecil, kemudian ada juga yang normal, dan keduanya ada yang otomatis, ada yang kita harus menghitung lagi kecepatannya. Jadi kalau yang otomatis itu nanti kita celupkan langsung ketemu angka kecepatan, tapi ada juga yang kita celupkan itu kita hanya menghitung jumlah baling-baling berputar berapa kali dalam waktu yang kita tentukan. Setiap current meter itu punya rumus tertentu yang itu berbeda dengan current meter yang lain, ya. Nah, sehingga itu harus kita perhatikan untuk menghitung kecepatannya. Dan harganya mahal, ya. Harganya mahal. Kalau yang presisi itu harganya bisa di atas 500 juta, ya, untuk current meter. Nah, teknologi terbaru current meternya sudah tanpa baling-baling, tinggal kita celupkan langsung ketemu angka debit, ya. Tapi harganya mahal. Nah, metode manning ini sering disebut juga dengan slope area method. Ya. Jadi kita akan menghitung debit berdasarkan kemiringan lereng, kemiringan dari sungainya, dan material dasar sungai. Ya. Dari situ nanti kita ketemu nilai debit.
Bisa juga metode ini kita gunakan untuk memperkirakan debit berdasarkan jejak-jejak banjir yang ditinggalkan. Ya, misalnya ini ada dinding sungai itu ya. Di sini ada bekas aliran banjir gitu kan, biasanya bentuk garis, atau ada sampah. Di sini sampah tertinggi posisinya di sini. Di sini sampah tertinggi posisinya di sini. Nah, ini kan dia akan membentuk sudut kan. Ya, berarti ini adalah sudut atau apa namanya? Sudut muka air sungai ketika banjir terjadi. Nah, dari situ kita bisa perkirakan debitnya seperti apa. Nah, ini rumusnya. Saya yakin Pak Hadi sudah menyampaikan. Tidak akan saya ulangi. Yang jelas kalau di sini kalian harus mengukur lebar penampang sungai dan kelilingnya ya untuk menghitung perimeter basah. Nah, kemudian ini cara yang paling mudah dan paling murah menggunakan pelampung tadi yang saya ceritakan, bisa dari botol bekas atau kalau apa namanya, kalian tidak siap alat, tidak mau mengukur debit sebelumnya tetapi kok penasaran, bisa ya cuma daun dilemparkan ya, atau ada ranting gitu dilemparkan, itu bisa untuk perkiraan. Atau kalau kalian baru sebel ya teman kalian lemparkan sekalian aja, nggak apa-apa ya, untuk ngecek debitnya aman apa enggak. Oke. Nah, biasanya kita gunakan metode ini ketika yaitu tadi alirannya tidak aman, tapi kita butuh perkiraan, atau ketika kita nggak siap alat, ya, ini untuk survei awal. Jadi ada aliran sungai, alir sungai itu kita bagi menjadi beberapa lintasan, ya, ada beberapa lintasan, tergantung lebarnya berapa. Berarti ada petugas di bagian atas dan bawah. Yang bagian atas nanti melempar pelampung, dihitung waktunya sampai mencapai petugas yang ada di bawah. Ya. Nah, itu dilakukan untuk setiap bagian sungai. Ada gambarnya kayaknya. Nah, ini syaratnya. Jadi kalau kalian menemukan sungai lebarnya kurang dari 5 meter, kalian membutuhkan panjang sungainya 20 meter pada umumnya. Kalau kalian nemu lebarnya itu 75 meter, kalian butuh panjang lurusnya 90 meter. Tetapi ini kan susah untuk kita temukan di lapangan, ya. Jadi kadang ya pokoknya selurusnya seberapa, biasanya seperti itu. Nah, kemudian ketika lebar sungai itu kurang dari 50 meter, kita butuh 3 bagian sungai. Jadi misalnya ini sungai, kita lihat dari atas, ini sungai ya, alirannya ke sana. Ini kita bagi 3. Kalau lebarnya kurang dari 50 meter, kita bagi 3. Pada bagian 1, 2, 3. Nah, di masing-masing bagian inilah kita akan melakukan pengukuran menggunakan pelampung. Oke. Kemudian dari data itu kita akan hitung debitnya berdasarkan akumulasi dari debit di lokasi sini, di masing-masing lokasi. Jadi debit totalnya adalah debit di poin 1 tambah debit poin 2 tambah poin 2. Oke, nah ada beberapa hal nih bisa kalian lihat di rumus yang di sini tadi. Nah, ini ada rumusnya. Jadi kalian tetap harus mengukur penampang sungainya. Saya seperti ini ya. Nah, sungainya kan seperti ini. Kalian punya segmen 1, punya segmen 2. Nah, kalian harus mengukur di masing-masing segmen ini. Ini kan dibagi 3 tadi ya. Ada 1, 2, 3. Nah, ini kalian harus tahu lebarnya berapa, dalamnya berapa, dan seterusnya. Ini paling enak digunakan kalau untuk mengukur di saluran irigasi, karena ukurannya kan sudah fix.
Nah, kemudian dari ini gampang ya untuk hitung A-nya ini gampang. Tapi ini nanti yang di sini yang harus kita perhatikan. Nah, K ini apa? Ini parameter dari pelampungnya tadi. Kalian kan punya pelampung yang kalian masukkan ke sungai. Nah, pelampung ini ada bagian yang tercelup, ada bagian yang nongol di permukaan. Ya. Nah, bagian yang nongol di permukaan itu H. Bagian yang tercelup itu D. Ya. Nah, alfa itu adalah ininya apa? H per D. Dari yang nongol per tercelup. Nah, benar apa enggak? Oh, kebalik. Salah. Jadi H itu bagian yang tercelup, D itu kedalamannya. Nah, D itu kedalaman alirannya, kedalaman sungainya. Jadi alfa sama dengan bagian yang tercelup dibagi kedalaman. Nah, setelah itu baru masuk ke slide-nya. Masukkan ke rumus K ini. Ya. Ini salah. Jadi ini bagian yang tercelup. Sama dengan tercelup. D sama dengan kedalaman sungai. Oke, kita sudah dapat 3 metode menggunakan velocity area method tadi, menggunakan tekanan meter, terus slope area method, panning, kemudian ini pelampung, metode lain lagi. Nah, ini yang paling gampang, volumetric. Volumetric ini yang tadi, yang saya numpak ruang dari tumbler katakanlah, itu bisa kita hitung debitnya. Atau kadang kalian akan menemukan mata air yang dia mengucur, ya, yang mengucur gini. Nah, ini bisa kalian hitung menggunakan metode volumetric. Kalian butuh ember yang kalian ketahui volumenya sama stopwatch, sudah selesai. Kalian hitung dia penuh berapa detik, berarti kalian tahu volumenya dalam jangka waktu tertentu. Nanti ketemu debitnya. Kemudian cara yang berikutnya menggunakan larutan. Okay. Nah, menggunakan larutan ini kita lakukan ketika airnya itu aliran sungainya terlalu dangkal, ya, terlalu dangkal, atau alirannya terlalu turbulen, atau kecepatan alirannya terlalu tinggi sehingga berbahaya. Nggak mandi, Will. Sehingga kita menggunakan larutan, ya, yang kita campurkan larutan itu kita tuangkan ke dalam aliran sungai. Ya. Nah, larutan yang biasa digunakan itu ada syaratnya. Yang pertama, secara alami dia tidak ada di sungai itu. Yang kedua, mudah larut air. Yang ketiga, mudah dideteksi. Keempat, aman bagi lingkungan. Kelima, dia tidak bereaksi dengan material yang ada di sungai. Dan yang paling mendasar adalah murah. Ini poin yang sangat penting. Nah, biasanya kita gunakan apa untuk yang seperti itu? Kita biasanya gunakan garam. Garamnya seberapa? Ya.
Jadi jangan bayangkan kalian ngambil garam, aduh mau ukur debit ke dapur dulu ngambil garam gitu. Ya dikiranya mau masak kalian di pinggir sungai. Ya. Garam yang dibutuhkan banyak. Jadi kami pernah melakukan itu. Jadi gini, untuk larutan ini sebenarnya tidak hanya untuk mengukur debit, kita juga bisa gunakan ini untuk mengetahui aliran sungai atau sistem aliran sungai bawah tanah. Ya, biasanya kami gunakan ini untuk mengetahui jaringan sungai bawah tanah. Misalnya mata air yang di titik ini connect dengan sungai bawah tanah yang mana, atau mata air ini connect dengan sinkhole yang mana, connect dengan mata air lain yang mana, atau gua apa, ya biasanya seperti itu. Nah, kami pernah melakukan menggunakan garam ini, kami butuh garam sebanyak 1 ton garam untuk melakukan kajian ini. 1 ton? Ya, di garamnya dilarutkan di dalam tangki air yang gede banget itu, kemudian kita masukkan ke dalam aliran sungai bawah tanah. Kemudian kita bisa ukur kemunculannya di tempat lain. Kalau di tempat lain ternyata asin atau nilai daya hantar listriknya tinggi, nah berarti kan sampai. Kemudian kita bisa hitung debitnya. Atau kita gunakan larutan kimia. Nah, larutan kimia itu ada 2 jenis. Ada yang pewarna. Ini biasanya kita gunakan ini pewarna. Ada pewarna hijau, ada eosin, uranin, dan lain sebagainya. Ada banyak jenisnya. Ya, tapi ya, kita harus izin ke lingkungan sekitar. Ya, kalau kalian pernah dengar berita dulu di Gunung Kidul banyak mata air yang warnanya jadi merah, jadi hijau itu, ya itu salah satu tersangkanya saya. Ya, waktu itu kami pernah melakukan penelitian bersama tim dari Jerman untuk nyari sungai bawah tanah. Waktunya mepet, tidak sempat izin, ya akhirnya geger masuk koran. Tapi kan seru. Ya. Ada yang ceritanya ada airnya jadi merah, berarti ada yang ini danyangnya lagi gelut di dalam, ya. Ada pertikaian berdarah, ya, macam-macam. Ya, pernah juga saya pakai larutan berwarna hijau itu di daerah Gombong. Alhamdulillah muncul alirannya, jadinya hijau airnya, dan kebetulan airnya diambil oleh orang yang lagi punya hajat untuk bikin teh. Nah, tehnya hijau katanya, jadi teh hijau. Ya, itu kejadian beneran. Ya. Tapi nggak apa-apa, aman. Kita gunakan material yang aman. Ya. Oke, jadi contohnya seperti itu. Pakai larutan kimia. Ada yang berwarna, ada juga yang dia sifatnya isotop, yang dia berradiasi. Ya, kita secara langsung belum pernah menggunakan ini karena ini sangat berbahaya. Ya. Tapi mudah dideteksi. Waktu itu pernah kita ngawal menggunakan boron. Jadi kita menggunakan isotop boron, itu kita pakai 5 mg. Tetapi karena bahaya, barang itu kita simpan di dalam silinder dari timbal yang beratnya 50-an kilo, kan itu sangat sangat merepotkan. Oke, itu kalau yang kimia. Nah, caranya seperti apa? Nah, ini contoh-contohnya ya. Nah, ada 2 cara. Ada constant rate injection method. Jadi kalau constant rate itu kita masukkan larutannya ke dalam dispenser, ember yang kita lubangi, biasanya kita buat sendiri. Kemudian ini kita ada kerannya yang kita bisa buka secara tetap. Jadi debitnya nanti tetap keluarnya dari sini atas. Kemudian kita butuh EC meter, electric conductivity meter. Ya, ini untuk mengukur daya hantar listrik yang ada di sungai. Nah, daya hantar listrik atau DHL itu ditentukan oleh kandungan-kandungan mineral yang ada di dalam air. Ketika dia ditambahkan larutan tertentu, maka daya hantar listriknya akan naik. Ya, itu yang akan kita catat. Sehingga dari hasil pencatatan akan membentuk grafik ini. Dari grafik ini ada parameter-parameternya.
Nanti kita masukkan ke rumus, ketemu nilai ya. Dan ini menyenangkan ya prakteknya. Nah, kemudian addition method. Nah, kalau yang tadi kan masuk ini pelan-pelan larutannya. Kalau yang ini, ya ini untuk yang kalian yang tidak sabar bisa gunakan ini. Langsung aja disok larutannya dalam sekali tuang ke dalam sungai. Ya. Setelah itu dihitung kemunculannya di tempat yang sudah ditentukan. Nah, nanti grafiknya akan seperti ini, kayak banjir. Jadi konsentrasinya naik, kemudian habis larutannya. Nah, dari situ kita cari parameter-parameter ini untuk debitnya. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Nah, saya mau bertanya. Silakan Mbak Rizkia. Baik Pak, terima kasih izin bertanya. Berarti kalau menggunakan yang sudden injection method itu, kayak tadi kan yang pernah Bapak lakukan itu percobaan di lapangan, terus airnya jadi warna merah atau warna hijau ya Pak ya. Itu rata-rata sampai berapa lama ya Pak ya? Apakah bahan aman yang digunakan itu apa Pak? Soalnya kalau mungkin kayak pewarna makanan atau apa gitu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau kalian pernah dengar namanya eosin itu rodamin. Rodamin itu warnanya merah. Itu adalah pewarna yang biasa digunakan untuk kain. Dan itu bisa juga digunakan untuk kajian ini, tetapi tidak pernah kami lakukan karena berbahaya bagi lingkungan. Ya, efeknya jangka panjang. Nah, yang biasa kami gunakan adalah eosin atau uranin. Itu warnanya hijau atau merah. Eosin hijau, uranin merah. Nah, itu dia akan hilang dengan sendirinya ketika terkena cahaya matahari. Ya. Jadi kayak vampir dia, kalau kena matahari nggak tahan atau hilang. Ya. Nah, itu eosin. Jadi kalau kalian kena itu hijau-hijau badannya nanti jadi hijau-hijau gitu, ya tinggal berjemur aja nanti hilang. Ya kalau nggak jadi hitam, kosong, kan hijaunya hilang. Oke. Atau dia akan hilang ketika dia terkontaminasi oleh deterjen. Jadi untuk tempat-tempat yang digunakan warga untuk mencuci, untuk mandi, ya larutan itu hilang. Dan itu yang jadi masalah biasanya. Jadi fine-fine saja. Saya pernah di Wonogiri melakukan itu juga. Itu sampai menghijaukan ladang warga, sawah-sawah jadi hijau semua. Itu ya nggak waktu lama hilang juga, nggak masalah. Sampai digeruduk warga, ya, fine-fine saja. Gitu Mbak Rizkia. Baik Pak, terima kasih. Oke, Mbak selanjutnya Mas Mahendra. Ya. Izin bertanya Pak, apakah pengukuran debit ini harus selalu dilakukan di sungai? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Pertanyaan bagus. Apakah selalu di sungai? Tidak. Ya, debit itu kan yang penting ada aliran kan. Jadi mau aliran sungai, aliran mata air, juga bisa diukur. Aliran lava, aliran lahar itu bisa diukur. Ya. Biasanya kita masang alat-alat ini di mata air, di sungai bawah tanah. Ya. Tapi kalau untuk lava, lahar saya belum pernah. Oke, gitu Mas. Baik Pak, terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini ada gambar. Gambar apakah itu? Kira-kira gambar apa? Di hutan ya, di hutan di Kalimantan. Ini masih lumayan alami lah ya, walaupun ada orang bikin gubuk di situ, tuh dia lagi nongkrong di situ, lagi sikat gigi atau ngapain nggak tahu. Ya, intinya itu masih alam. Siklus hidrologi masih berjalan normal.
Bandingkan dengan gambar yang ini. Jadi di Kalimantan juga ini sudah hilang hijau-hijauan, yang vegetasinya hilang. Artinya apa? Siklus hidrologinya dia terganggu. Kalau sudah tidak ada vegetasi, apa yang terjadi? Ingat siklus hidrologi kemarin. Yang bagus, yang bagus. Vegetasi itu fungsinya untuk memperlambat aliran air yang ada di permukaan. Ya, untuk menahan air. Tutup, Tertahan di mana? Ya di itu cepat. pohonnya itu sendiri. Oh, disuruh. Tetapi dengan tidak adanya vegetasi, maka aliran itu akan semakin cepat atau semakin tinggi. Nah, dampaknya apa? Dekat piring kecil. Dampak dari perubahan lingkungan itu bisa kita lihat dari data debit. Ya, tadi teman kalian juga sudah nyebut. Ya, kita akan masuk ke situ. Ternyata data debit itu tidak hanya ngomong jumlah airnya, Tutup, tapi itu kita nggak akan boleh melihat cepat. perubahan lingkungan yang terjadi dari data debit. Nah, ada yang namanya rating curve. Jadi rating curve itu suatu grafik yang dia menunjukkan hubungan antara debit